Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ila umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Haris Yuftika Hani, Masya Allah, yang sudah berkenan rawuh di SMA IT Al-Huda Wonogiri. Dan tentunya yang kami hormati segenap ustadz-ustadzah guru SMA IT Al-Huda Wonogiri. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah selalu kita nantikan, karena di sini itu biasanya ada pembelajaran ibu untuk guru, gitu. Ada ilmu-ilmu baru yang insya Allah hari ini kita akan mendapat ilmu yang luar biasa, yang insya Allah akan kita terapkan kepada anak didik kita nanti, gitu. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu Guru, marilah kita membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Wakakurikulum SMA IT Al-Huda Wonogiri, Bapak Fendi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hani selaku Fasilitator Nasional Guru BK Ibu, sekaligus Ketua MGM BK di Kabupaten di Brebes, serta yang kami banggakan Ustaz dan Ustazah. Pertama dan utama adalah kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi sehat, diberi sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu hasil dari pengibasan oleh Ibu Riza Fauziah terkait kemarin beberapa hari di Karanganyar hasilnya seperti apa. Nah, ternyata hari ini ada diseminasi praktek baik 7 jurus BK hebat. Nah, biasanya kita 7 kebiasaan anak hebatnya ini 7 jurus BK hebat. Kira-kira jurusnya apa ya? Nah, jurusnya nanti macam-macam. Nanti kita akan menyaksikan Ibu Riza terkait dengan 7 jurus itu seperti apa. Apakah jurus kekuatan air, api, angin, dan lain sebagainya. Apa terjadinya Bu? Ya nggak apa-apa. Ya seperti ini Bu. Pangapunten hari ini Kepala Sekolah Ibu Estiningsih tidak bisa hadir karena dalam lokasi ada kegiatan di Surakarta. Dan terus tadi menyampaikan salam untuk Bu Ani. Salam seperti itu, tidak bisa membersamai karena dalam lokasi jadwal beliau untuk dinas ke Surakarta. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan apa yang disampaikan oleh Bu Riza, kemudian Bu Ani, nanti silakan panjenengan serap supaya nanti tidak hanya guru BK aja yang dapat jurus, kita juga bisa menerapkan jurus-jurus itu untuk kita dan untuk anak-anak kita. Jadi kita kosongkan gelas pada hari ini untuk menerima air dari Bu Riza, dari Bu Ani untuk kosongkan. Gak apa-apa diminum. Langsung praktek ini. Jadi kosongkan gelas, kita sama-sama belajar pada hari ini. Jadi fasilitator nasional kita, Ibu Ani ini adalah dari Brebes, teman-teman semuanya, jauh banget, jauh-jauh dari Brebes ke Wonogiri hanya untuk menyaksikan Bu Riza. Mamanya aku panggil yoga, atau di Wonogiri dan ngomong. Kalau enggak lihat portofolionya Bu Riza mungkin nggak kesini ya Bu ya. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kami ucapkan selamat datang Bu Ani di SMA IT Wonogiri. Seperti ini keadaan kami Bu. Jadi mohon nanti dimaklumi ketika nanti banyak yang celometan dan sebagainya, karena kita masih usia remaja Bapak Ibu. Sekarang kan usia 30-40 masuk pemuda kan di negara Malaysia yang viral kemarin. Nah, jadi kita masih pemuda, teman-teman semua yang masih muda. Usia hanya angka Ibu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Bu Riza, calon fasilitator daerah untuk Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada hari ini di hari Senin 13 Oktober saya berkesempatan menghadiri kegiatan diseminasi praktek baik yang akan disampaikan oleh Bu Riza jauh-jauh tadi pagi jam 1. Saya dari Brebes on the way ke stasiun. Alhamdulillah tadi ke balapan naik Grab ke Diavan. Dari Diavan nge-Grab lagi ke sini. Habis ini ke Batu Retno. Habis ke Batu Retno besok ke Jatiroto. Pokoknya ini adalah reuni karena saya SMA-nya di Solo Bapak Ibu. Jadi Ustadz ya. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Ya, anak saya juga udah terbiasa di boarding karena di SMP dan sekarang di SMA IT Ihsanul Fikri di Magelang. Dan anak saya 2 kelas 10 dan 11. Makanya saya kepalanya udah 41 ini. Saya di sini paling tua ya. Makanya tadi masuk 2011, aduh udah lewat. Alhamdulillah Bapak Ibu, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kelak di yaumil akhir kita insya Allah mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ustadz Dadah yang kami hormati, pada hari ini kita akan menyaksikan bersama calon fasilitator daerah Bu Riza yang luar biasa. Kenapa saya mendatangi Bu Riza? Alasannya karena portofolio beliau ketika melaksanakan kegiatan berarti selama luring ya, itu luar biasa bagus. Bu Riza salah satu kandidat utama ya. Ini kan masih on the way gitu ya. Nah, saya penasaran sekali-kali datang ke tempatnya Bu Riza. Kebetulan OJL itu mulainya hari ini Bapak Ibu, tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 sampai dengan Jumat. Akan tetapi saya yang perdana ke Wonogiri dari keseluruhan PPDTK. Makanya ini perdana nih Bu Riza. Makanya saya datang ke sini tuh dorongan tersendiri Bapak Ibu, sehingga saya insya Allah Bu Riza ketika di kelas, ketika luring di BPGTK, Bu Riza menunjukkan antusias yang luar biasa dan perlu diketahui, Masya Allah ya. Senang kalau disanjung. Di sini ya. Bapak Ibu, bahwa sebenarnya 7 jurus BK hebat itu tidak khusus untuk guru BK, akan tetapi diberikan kepada guru wali. Bapak Ibu semuanya kan demi menunjang TPG lah atau apa kayak gitu untuk dapodi, Bapak kurikulum pasti paham. Oleh karena itu keseluruhan guru yang ada di SMA itu pasti mendapatkan wali. Jadi menjadi guru wali. Oleh karena itu dari mulai nanti Bu Riza nggak tahu nanti apa yang akan disampaikan jurusnya. Tadi sudah disampaikan jurusnya apa? Ini pendekar. Pendekar. Jadi Bu Riza ini kemarin sudah lulus 7 jurus. Jadinya hari ini mudah-mudahan akan disampaikan diseminasi praktik baiknya Bu Riza. Kayaknya jurus 2, 1 dan 5. 1 dan 5. 1 itu adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak Gen Z, mungkin Bapak Ibu juga ya. Wow, itu konon katanya generasi strawberry, konon katanya. Tapi kan mungkin berbeda ketika saya menghadapi, kebetulan anak saya satu di boarding, satunya di sekolah negeri. Itu saya tuh sampai tengkar tiap hari. Masalah apa Bapak Ibu? Ini masalahnya. Saya paling nyaman anak-anak itu sebenarnya di boarding. Oleh karena itu kalau misalkan di boarding kan semuanya diatur sama
IT. Jadi dari TK IT, kayak gitu. Jadinya saya pribadi merasa nyaman karena saya sama orang tua saya saja, saya asli Brebes, akan tetapi 4 bersaudara dibuang ke Solo pada saat SMA. Saya SMA-nya di SMA MTA. Jadi dua di SMA MTA, satu di MAN 1 Surakarta yang KM, yang satunya di Salam. Jadinya semuanya itu memang betul-betul ketika orang tua saya itu bilang, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin betul-betul pendewasaan, awareness sama dirimu sendiri, dan kamu bisa memanage dirimu sendiri, harus merantau. Makanya merantau itu bekal saya, kita berempat, saya bersaudara gitu ya, itu mencari perguruan tinggi itu tidak merepotkan orang tua, Pak. Itu real gitu. Kalau di sini nanti TKA bulan November ya. Wah, itu persiapannya ustaz-ustazah, terus di persiapannya wah drill, soal-soal, sampai stres. Semua akhirnya di sini diikutkan TKA semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hani atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, kita nantikan bersama-sama cara selanjutnya, yaitu acara inti kita, materi ya, Ustazah Riza ya, 7 jurus hebat, betul, yang akan disampaikan oleh Ustazah Riza Fauzia selaku calon fasilitator daerah. Mari kita simak ilmunya, dikeluarkan catatannya kepada Ustazah Riza Fauzia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. How are you today? I'm not fine. Ya, oke, di sini saya akan memberikan ya oleh-oleh saya yang saya lakukan dan saya laksanakan waktu 4 hari di BPGTK bersama Bu Hani dan Bu Titi selaku fasilitas kami. Dan mungkin awalnya memang kalau Bu Hani itu awalnya dulu bertanya di sini terpaksa atau bagaimana ya, hampir keseluruhan peserta terpaksa gitu ya. Tapi setelah saya menjalani 4 hari di sana, alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan. Dan memang selama saya menjadi guru BK selama kurang lebih 8 tahun ya, baru kali ini saya mendapatkan ilmu yang sudah mencakup keseluruhan program penting yang sebenarnya harus dilaksanakan di sekolah gitu ya, baru kali ini gitu ya. Dan mungkin ini memang dari konsep dari Kementerian Dikdasmen, mana yang guru BK harus dilatih gitu ya. Sebenarnya nggak hanya guru BK ya, ada PM, ada kode, dan mungkin nanti ada bahasa Inggris terus ini, ada PAI ya. Ini baru giliran saya. Ustaz Pedi sudah, Ustaz Indra sudah, Ustaz Mahar sudah, Sinta sudah, PJO. Karena ada 7 kebiasaan hebat yang salah satunya adalah senang kaya, gitu. Mungkin harus dilatih dulu PJO-nya ya. Jadi alhamdulillah ya, saya diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masih diberikan kesehatan, teman-teman juga diberikan kesehatan. Salawat serta salam dan kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, guru SMA ITH Huda Wonogiri, sebenarnya apa toh 7 jurus BK hebat ini? 7 jurus BK hebat ini adalah memang program ya yang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk guru BK, dan memang seperti yang disampaikan Bu Hani, kita mendapatkan amanah baru yaitu sebagai guru wali ya. Dan kalau saya tanya, teman-teman sudah tahu belum tugas dari guru wali itu apa? Belum ya? Kalau wali kelas tahu nggak? Apa itu guru bi? Wali kelas itu apa? Apa? Satu aja mungkin.
iya, wali kelas. Sebenarnya iya, tapi memang lebih ke sifat administratif ya kalau untuk yang wali kelas. Jadi hasil belajar di sana wali kelas. Tapi kayak guru wali ini memang sangat menyeluruh ke diri peserta didik. Makanya untuk guru wali itu satu guru wali ada berapa ya Pak Penny? 15 siswa. Yang ini ditemani dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Nah, di sini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Apa 7 jurus BK hebat? Nanti saya akan mengajak teman-teman dulu untuk menyanyikan. Sebenarnya pas hari pelatihan itu saya diminta buat untuk nyanyi terus ya. Ini lagunya 7 jurus hebat. Saya minta teman-teman untuk berdiri. Dari yang tadi teman-teman nyanyikan, yaitu ada 7 jurus. Yang pertama adalah kenali potensi, kedua ada kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima ada jalin koneksi, yang keenam ada bangun kolaborasi, kemudian yang ketujuh dan terakhir adalah menata situasi. Dan di sini teman-teman kalau dilihat yang bagian atas itu memang kita berikan kepada siswa. Bisa dari bentuk layanan, kalau dalam BK ada layanan konseling atau layanan responsif atau layanan dasar. Tapi nanti guru wali juga beberapa jurus ini juga bisa diterapkan untuk anak didiknya, gitu ya. Untuk anak didik kita bersama. Yang kedua, yang bagian bawah itu adalah aspek sistem. Butuhnya stakeholder dalam hal kerjasama multi pihak dan juga menata situasi agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengedepankan sayang. Ya, aku sayang kamu. S-nya apa? Sekolah, aman, nyaman dan menggembirakan. Ya, menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan ya. Oke, itu ya. Sayang gitu. Nah, saya akan sedikit memberikan oleh-oleh yang memberikan apa ya namanya ilmu sedikit yang mungkin saya cuplik dari kegiatan yang 4 hari yang saya sudah lakukan. Bahwasanya di jurus yang pertama yaitu kenali potensi ya, kita tahu bahwasanya di sekolah kita mungkin kalau dilihat dari sekolah lain mungkin murid kita mungkin gak yang terlalu banyak ya, tapi yang anak sedikit kita itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Betul atau betul? Betul. Selama ini teman-teman sudah bisa mengungkap semua potensi yang ada dalam diri anak? Oke, belum ya. Nah, mungkin setelah ini bisa diterapkan apa saja yang kita bisa lakukan untuk menggali potensi anak-anak didik kita. Nah, di dalam kegiatan kenali potensi ini, guru BK waktu pelatihan diberikan asesmennya untuk melatih diri untuk menggunakan beberapa asesmen yang mana itu bisa mengenali beberapa potensi minat bakat yang ada dalam diri guru BK. Nah, apa saja? Ini salah satunya nanti bisa digunakan teman-teman ya. Ini mau simulasi sekarang atau nanti saja? Mau inklusif bisa? Gak apa-apa ya. Coba teman-teman silakan scan untuk salah satu asesmen yang kita gunakan kemarin, yaitu teman inklusi karir ya. Ini kaitannya dengan kepribadian teman-teman. Ada beberapa aspek ya, ada riasek namanya. Nanti coba teman-teman sebenarnya kepribadiannya cenderung dominasi yang mana? Apakah sesuai dengan karir teman saat ini? Karir
Ya itu seorang guru ya. Jadi sebenarnya apakah sudah sesuai kepribadian teman-teman dengan karir yang sudah dijalankan? Kalau nggak sesuai ya tetap karir di sini ya. Kalau mau karir aja apa? Yang penting tidak meninggalkan amanah Anda di sini. Klik menu yang ada poin 3 di atas. Silahkan daftar dulu teman-teman. Daftar ya, pakai email masing-masing, pakai password masing-masing. Aduh, ada yang bilang introvert lagi, padahal dia ekstrovert luar biasa. Iya, bikin akun baru dia, betul sekali. Ya. Gratis, tidak berbayar sama sekali, free, bisa digunakan Bapak Ibu guru di kelas masing-masing atau ketika PKWU apa sih ya, pembinaan wali kelas itu bisa. Tapi kalau untuk asesmen ini sebenarnya memang hanya untuk guru BK saja. Untuk yang lain gaya belajar dan kecerdasan majemuk itu bisa dilakukan oleh guru wali atau guru mata pelajaran, gitu ya. Kenapa harus mengenali potensi siswa adalah otomatis untuk optimalisasi diri anak-anak agar bisa maksimal dalam proses belajar, dalam proses bersosial di sini, dalam proses mereka meraih optimasi prestasi di sini gitu ya. Nah, memang 3 asesmen yang penting yang kemarin kita gunakan adalah terkait dengan gaya belajar. Kalau teman-teman tahu gaya belajar ada apa aja ya? 1 visual, ya betul. Kinestetik. Kemudian ada apa lagi? Sudahkah kalian mengenal untuk ustaz-ustaz sendiri untuk gaya belajarnya apa? Terus ini apa? Sama. Visual. Terus? Visual. Ada yang auditori yang sambil mendengarkan? Bro, kayaknya sedang solo. Kinestetik. Ya, biasanya kimia. Guru kimia, ya biasanya mempraktekkan sesuatu ya. Jadi teman-teman bisa mengenali gaya belajar anak-anak untuk apa? Media pembelajaran selama di kelas. Itu fungsinya mengenali potensi peserta didik atau murid kita, gitu ya. Dan di sini ada poin penting ya. Kalau sekarang ini PM masih ada terdiferensiasi betul? Gak ada ya. Bahasanya apa kan kalau sekarang? Mendalam. Kalau mendalam itu bedanya dengan sejarah yang kemarin berarti lebih apa kan? 3M ya? 3M. Iya. Apa itu? Aduh, saya nggak dapat itu. Mungkin dari sesi selanjutnya terkait dengan itu kita akan lebih bahas oleh Sampedi dan Sinta, gitu ya. Jadi memang untuk potensi ini kita aspeknya untuk guru mampu bisa dari konten proses produk ya. Ini pembelajaran mendalam banget. Nanti kita bisa share terkait dengan itu oleh mentor Mas kita Ustaz Peggy ya, gitu ya. Nah ini untuk 3 gaya belajar. Jadi visual, auditory, kinestetik. Kalau saya itu memang visual. Saya butuh yang namanya melihat gambar secara nyata atau secara video dan sebagainya biar saya bisa memahami pelajaran. Nah, anak-anak itu butuh yang namanya itu menyesuaikan dari gaya belajar anak-anak supaya mereka bisa optimalisasi pemahaman materi yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Nah, tadi kenali potensi melalui riaset ya teman-teman. Sudah selesai? Sudah. Apa Mbak? Mbak Vini, Mbak Vini. Bu Vini ada sosial, artistik, yang terakhir ada 3 konvensional. Ya, kalau yang sosial ini apa ya? Udah sesuai dengan sekarang. Guru, spesialis
banget ya guru BK yang kemarin ikut pelatihan. Jadi nggak rusak sama sekali. Jadi cerita yang disampaikan Bu ini bisa sabar teman-teman. Guru BK yang kemarin ya. Nah itu memang nggak mendengarkan atau apa gitu nggak tahu ya. Nah itu ya untuk mengelola emosi ini bagaimana guru itu mampu memiliki program terkait dengan social emotional learning. Apa itu social emotional learning? Pembelajaran yang berbasis sosial emosional, gitu ya. Nah kemarin juga dilatih untuk membuat satu media pembelajaran untuk mengungkap emosi anak. Kalau kemarin saya membuat yang namanya emotion tracker. Jadi per hari itu kita tahu nih emosinya anak apa, dipilih, kemudian kita cari kesimpulan bahwa dalam satu pekan ini emosinya yang mendominasi apa, gitu ya. Selanjutnya untuk yang social emotional learning itu memang yang paling penting ya harus ada di dalam diri anak yang ini untuk guru wali ya. Yang pertama adalah self awareness ya. Mungkin kalau bahasa Inggris saya kurang baik ya, mau dibetulkan. Yang pertama adalah menyadari diri ya. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Jadi dia sudah sadar bahwasanya kalau ketika marah, oh saya sedang marah nih, saya sudah mengenali, sudah spesifik marah, takut, jijik mungkin atau bahagia dan sebagainya, emosi yang ada gitu ya. Kemudian self management atau mengenali. Ketika dia sudah kenal emosinya, marah, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia mengelola dirinya? Dengan memunculkan saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir gitu ya. Kemudian mengambil keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making ya. Di sini membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi. Ketika saya marah kepada seseorang, apakah saya ingin memukulnya atau saya ingin menarik diri? Dia harus memiliki keputusan itu. Makanya kita bantu untuk anak-anak kita bahwasanya ketika melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu, begitu ya. Kemudian terampil berrelasi, itu berhubungan dengan orang lain. Kemampuan memahami perspektif berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Setiap perilaku pasti ada faktornya, ada motifnya, atau ada yang melatar belakangi. Kita memahami itu, ya. Saya menjalin pertemanan saya dengan mereka. Kemudian untuk yang peduli sosial, yang muncul harusnya saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Itu yang pembelajaran sosial emosional. Nah, ini ada sedikit mungkin cuplikan dari materi ya. Jadi kalau mengendalikan diri itu ada rumusnya. Pakai rumus tanya, terima, amati, nikmati, yakini, aksi. Ya, apa teman-teman bisa diulangi? Terima, amati, nikmati, yakini, aksi. Jadi kalau marah itu bisa dinikmati nggak sebenarnya? Jadi mungkin kalau ada ya teman kita yang nangis tiba-tiba itu aduh, adalah pokoknya ya ada seorang yang sering mungkin mengungkapkan perasaannya yang mungkin dia sudah apa ya menerima dulu ya, menerima dengan menikmati. Nah itu ya, terima, amati, nikmati emosi yang ada. Mungkin teman-teman juga selama ini ketika emosi itu muncul apapun itu baik negatif maupun negatif maupun positif ya, terima emosi itu. Kemudian berpikir terkait dengan tingkah laku yang akan diwujudkan dalam tindakan. Selanjutnya adalah jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Daya lenting. Tahu bola? Bola tahu ya? Kalau dilempar apa yang dia muncul? Jadi teman-teman seperti yang disampaikan Bu Hani, generasi Z yang dinamakan generasi strawberry itu ternyata terlihat di luarnya itu cantik, menarik, merah gitu ya. Tapi di dalamnya itu ternyata Masya Allah ya, rentan gitu ya. Banyak sekali ya. Kemarin mungkin pernah mendengar ada anak SMP yang mungkin bunuh diri. Mungkin di sekitar kita juga teman-teman ada yang anak yang melakukan self harm. Tahu nggak sih self harm kayak gitu ya? Ada Bu di sini kalau self harm gitu ya. Ada gitu. Nah, kita melihat fenomena-fenomena itu bahwasanya permasalahan
dan yang diserang adalah dari segi mentalnya. Dan ketahanan anak-anak untuk saat ini itu memang sangat lemah sekali. Makanya butuh penguatan baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitar, baik guru, orang tua maupun ya semua stakeholder membantu untuk menahankan diri mereka gitu ya. Kemudian ini untuk laporannya, implementasinya alhamdulillah sudah terlaksana dua-duanya. Memang kendalanya di Aloiza memang untuk karena mungkin kurang mengeksplor masalahnya, jadi agak kesulitan untuk mengungkap masalahnya detailnya seperti apa. Jadi rekamannya cuma 10 menit, mohon maaf. Kemudian ini untuk ya videonya tidak usah diberikan, nanti saya kirim videonya gitu ya teman-teman. Itu saja laporan dari saya. Kami sudah melaksanakan on-job learning di minggu pertama, minggu kedua ya. Harapannya teman-teman apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan mungkin untuk detailnya kita nanti bisa diskusi setelah kegiatan ini gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak? Jelas ya? Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semua dalam diseminasi praktek baik itu jujur sebagai kandidat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Cek. Oke, tepuk tangan semua untuk Ibu Riza Fauzia. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada di acara inti. Selanjutnya foto bersama langsung. Oke, apa ada yang harus ditanggapi Ibu Hani? Oke, kepada Ibu Hani kami persilakan. Terima kasih. Tadi bapak ini gitu ya. Salah jamaah ya. Terima kasih Bu Riza, sudah luar biasa. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu dan semuanya yang sudah dilakukan Bu Riza terkait dengan apa yang sudah dilakukan, sehingga Bu Riza memilih jurus 1, kenali potensi. Boleh, sebenarnya kan ada 4 sebenarnya, oke. Tapi Bu Riza memilih 1, reaset nggak apa-apa, dan 1 untuk jalin koneksi, melakukan konseling individu, keluar BDP-nya ya, Insya Allah. Ya, Bapak Ibu, kenapa di sini kami itu keluar arkanya? Metodenya menggunakan arka. Kalau di coaching itu tirta, kalau di kita itu keluar arkanya. Biasanya kalau yang Bapak Ustazah mengikuti guru penggerak itu keluar itu adalah startnya, metode start. Ketika kita mau melakukan suatu pendekatan untuk ketika kita melakukan kegiatan. Nah, di sini Bu Riza sudah keluar dari aktivitasnya, refleksinya keluar, konsepnya bagaimana. Bu Riza tentu saja menyampaikan bagaimana, kenapa sih aktivitas yang sudah dilakukan. Otomatis aktivitasnya apa tadi? Oh sudah anak-anak mengikuti tes potensial tentang reaset. Terus refleksinya gimana anak-anak ternyata saya ternyata investigatif, saya sosial, bla 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 kayak gitu. Nah, terus Bu Riza juga menyampaikan bahwa di konseptualnya itu menyampaikan bahwa riaset itu dari siapa sih kayak gitu. Nah, nanti diceritakan ada teorinya sehingga aplikasinya. Nah, itu Bu Riza sudah menyampaikan semuanya dengan metode arka. Demikian dari saya, luar biasa Bu Riza, Masya Allah ya, keren. Tadi saya langsung share di grup, keren ya di tempatnya Bu Hani kok bisa ada bannernya. Ini keren. Saya bilang ini fasilitas dari sekolah atau memang dari Cafasdanya kayak gitu kan. Nah, aduh saya kurang paham ya. Saya masuk aja udah ada. Nanti saya tanyakan ke Bu Riza. Berarti ini pribadi ya Bu ya? Ya, ada yang pribadi ada yang outcome.
Dan memang kalau sekolah swasta nggak usah ditanyakan, untuk ubur rampe itu pasti aman gitu loh. Asli. Soalnya saya donatur kan. Saya donatur ke IT kan. Jadi saya paham gitu. Jauh pisan. Saya jujur kalau ke Magelang agak kesulitan. Kalau iya kan harus ke kalau misalkan mau naik kendaraan pribadi sih oke. Tapi kalau yang naik kendaraan umum, saya harus ke Semarang dulu, nanti naik travel ke Magelang. Iya, nanti di Magelang Grab. Di Artos kan terus nge-grab ke itu ke arah Borobudur gitu. Apalagi ke Wonogiri. Iya Wonogiri. Saya nge-grab dari Balapan ke sini itu 120.000